Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Guru Pamong, Ibu dosen yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Nama saya Stanislaus Tangis, SPD, Unit Kerja SDN Likantelu. Saya adalah salah seorang mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Negeri Manado. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Oke anak-anak, apa kabar di pagi hari ini? Baik, Pak. Sehat? Sehat. Ya, semangat? Semangat. Mantap. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut pelajaran kita, mari kita berdiri untuk memimpin kita ke dalam doa. Silakan Jah maju di depan. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Jak. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik anak-anak, yang berikut Pak Guru akan mencek kehadiran kalian. Arkadius Pau, hadir Pak, Elizabeth Numilan Godo, hadir Pak, Zafrianus Zafrin Rani, hadir Pak, Maria Aliana Ambu, hadir Pak, Maria Opsitima, hadir Pak, Neonesius Zamu. sakit, Sakit Jaka? ya, Oke. Sofia Analiti, hadir Pak, Neones Sambi. hadir Pak, Oke, anak-anak. Siswa kelas 3 dari jumlah peserta didik 8 orang, satunya tidak hadir pada pembelajaran kali ini karena kesehatan. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut pada pembelajaran ini, mari kita sama-sama berdiri menyanyikan salah satu lagu wajib. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3, 4. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Silakan duduk. Bagus anak-anak. Kita sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kita menjunjung negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, anak-anak, kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap para pahlawan dulu yang memperjuangkan negara Indonesia menjadi merdeka. Tetapi sekarang kita senang, kita sudah merdeka tanpa dijajah oleh siapa-siapa. Karena itu, sebagai balasan dari kita terhadap para pahlawan dulu yang memperjuangkan negara ini merdeka, kita mengisinya dengan rajin, rajin pergi sekolah, rajin membantu orang tua. Itu sudah kewajiban kita, agar kita bisa menjaga negara ini yang berada dari Sabang sampai Merauke. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini Pak akan membawakan materi tentang
Iya, anak-anak, materi yang mau kita bahas pada pagi hari ini adalah perilaku yang mencerminkan harga diri. Sama-sama anak-anak. Perilaku yang mencerminkan harga diri. Oke, anak-anak. Sebelum kita lanjut pada perilaku yang mencerminkan harga diri, Pak mau bertanya. Masih ingat tidak pelajaran kali lalu? Masih. Masih ingat tidak? Masih. Tentang apa kira-kira? Pentingnya harga diri. Terus? Bentuk-bentuk harga diri. Oke, tepuk tangan dulu anak-anak. Ya, mantap sekali. Masih ingat tidak yang berikut? Masih ingat tidak apa itu harga diri? Apa itu harga diri? Novela? Harga diri adalah apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Oke, tepuk tangan. Iya, mantap sekali. Ternyata kamu masih ingat. Siapa yang masih ingat lagi? Coba sebutkan bentuk-bentuk harga diri. Bentuk-bentuk harga diri. Adia? Kita harus menyayangi diri sendiri dan orang lain. Mantap. Siapa? Kalau kita menghargai orang lain. Mantap, tepuk tangan. Iya. Oke anak-anak, ternyata kamu masih ingat pelajaran yang sudah kita lalui 1 minggu yang lalu. Baik anak-anak, kembali pada perilaku yang mencerminkan harga diri. Perilaku wajib ditanamkan di dalam diri kita manusia. Dan kita dituntut memiliki perilaku yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Perilaku perlu ditanamkan di mana saja kita berada, baik di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat. Ketika kita berperilaku yang baik di sekolah, maka guru, teman-teman akan merasa senang dengan kita. Begitupun ketika kita berperilaku yang baik di rumah. Nah, Pak mau bertanya, dengan siapa kita yang berada di dalam rumah? Ibu dan ayah. Siapa? Ibu dan ayah. Oke, siapa lagi? Kakak. Siapa lagi? Adik. Siapa lagi? Nenek. Iya, tepuk tangan. Itu anak-anak. Jadi, kita juga di keluarga dituntut untuk berperilaku yang baik. Yang baik. Baik. Maka kalau baik, orang tua kita, kakak, adik akan merasa senang dengan kita. Yang berikut, kita juga harus berperilaku yang baik di tengah masyarakat. Ya, kita tidak hidup sendirian. Di samping kiri kanan kita ada orang lain. Di muka, di belakang masih banyak orang-orang lain. Maka karena itu kita dituntut untuk berperilakulah yang baik dengan orang-orang yang berada di sekitar kita atau yang berada di lingkungan masyarakat kita. Dengan demikian, maka harga diri kita semakin tinggi. Anak-anak di sini bisa paham? Bisa. Oke. Kira-kira perilaku apa yang mencermin supaya harga diri kita itu tinggi? Yang pertama, anak-anak, minta maaf ketika bersalah. Minta maaf bila bersalah. Ketika kita sudah berbuat salah terhadap orang lain, maka kita harus menyadari bahwa saya sudah menyakiti hati saya sudah menyakiti hati bapak dan ibu. Saya sudah menyakiti hati teman. Kewajiban saya harus meminta maaf kepada mereka. Itu perilaku yang mencerminkan harga diri. Jadi minta maaf bila kita berbuat salah. Yang kedua, mengucapkan terima kasih atas
bantuan orang lain. Dengan bantuan orang lain itu kita jangan lupa mengucapkan terima kasih. Berikut yang mencerminkan harga diri kita. Mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih atas bantuan orang lain. Poin yang kedua, mengucapkan terima kasih atas bantuan orang lain. Ya, anak-anak, saya rasa dalam kehidupan ini kita manusia tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Tetapi selalu ada kelebihan dan ada Kekurangan. kembali pada perilaku, contoh perilaku yang mencerminkan hal ini. Yang kedua tadi, mengucapkan terima kasih atas kata terima kasih. Jadi kita wajib mengucapkan kata terima kasih kepada siapa saja. Teristimewa kepada orang yang sudah membantu kita tadi. Contoh, misalnya pada saat apel Hari Pendidikan Nasional, diwajibkan semua siswa berpakaian seragam, bertopi, dasi, sepatu, kaos lengkap. Tiba-tiba salah satu siswa di kelas 3 misalnya tidak memiliki dasi. Tidak memiliki dasi. Orang akan merasa kasihan. Orang akan merasa kasihan ketika kita berperilaku yang baik. Oi, Opci, kenapa kau menangis? Mohon maaf teman, saya tidak bisa ikut apel esok. Kenapa tidak bisa ikut apel? Karena saya tidak ada dasi. Dasi saya per hari sudah robek. Oi teman-teman, nangis. Ya, baik. Saya punya ada 2 dasi. Ayo, silakan kita pulang sekolah, kita ke rumah ambil dasi. Nah, dengan sendirinya dari kekurangan kita tadi bisa dibantu oleh Nubela. Maka berarti Opci tadi sebenarnya dia tidak bisa hadir apel, tapi atas bantuan dari Nubela dia bisa ikut apel. Perbuatan yang dilakukan oleh Nubela terhadap Opci patut mengucapkan terima kasih. Tadi tidak ada kata lain selain kata terima kasih teman, terima kasih bapak dan mama, terima kasih kakak, terima kasih bapak dan ibu guru. Itu saja. Atau misalnya pada saat pembelajaran, ya kelas 3, sekarang kamu catat. Tiba-tiba salah satu di antara kalian tidak ada ballpoint. Misalnya Afri tidak memiliki ballpoint. Kebetulan teman-teman yang lain hanya satu-satu saja. Afri, kenapa kau tidak tulis? Wah, saya tidak ada ballpoint. Oke, silakan kau pakai Pak punya ballpoint. Kesimpulan, ya, bantuan apa saja yang diberikan orang lain terhadap kita, wajib kita mengucapkannya dengan apa? Terima kasih. Lalu yang berikut anak-anak, perilaku yang ketiga yang mencerminkan perilaku yang baik, menghargai sesama. Menghargai sesama. Menghargai sesama. Jadi menghargai sesama kembali kepada perilaku kita. Kalau di keluarga kita harus menghormati
bapak dan mama, kemudian kakak. Di sekolah kita juga harus menghormati atau menghargai pak dan ibu guru, kakak kelas kita, adik kelas kita. Dan kita harus menghargai sesama. Ingat Pak, di mata Tuhan tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Semuanya sama. Anak presiden, karena dia juga manusia yang memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saling menghargai sesama ini wajib ditanamkan di dalam diri kita. di dalam diri kita. Oke anak, bisa paham itu? Bisa. Jadi kita harus menghargai sesama kita. Yang berikut anak-anak, senang dengan orang lain. Perilaku yang berikut yang mencerminkan harga diri kita. Senang dengan orang lain. Dan bagaimana cara kita supaya orang lain itu bisa senang dengan kita? Bagaimana cara kita kalau orang lain sudah bisa senang dengan kita? Bagaimana? Kita harus berperilaku yang baik. Berperilaku yang baik. Memiliki sikap yang sabar. Itu. Kalau kita memiliki sikap atau perilaku yang baik, maka semua orang akan merasa senang. Semua orang akan merasa senang. Oke, bisa paham? Bisa. Jak, bisa paham itu? Bisa. Iya, jadi sekali lagi, setiap orang memiliki perilaku yang baik. Maka karena perilaku yang baik, semua orang akan merasa senang. Atau dengan kata lain, kita disenangi oleh banyak orang. Kembali pada diri kita, kembali pada tingkah laku kita, perilaku yang mencerminkan harga diri, kembali kepada sikap kita, perilaku kita. Kalau sikap kita selalu senang dengan siapa saja, maka orang akan lebih senang dengan kita. Maka harga diri kita semakin rendah atau tinggi, semakin tinggi harga diri kita. Itu langkah yang berikut. Perilaku mencerminkan harga diri. Senang dengan orang lain. Yang berikut, berkata sopan pada orang lain. Berkata sopan. Berkata sopan pada orang lain. Yang pertama, berkata sopan mulai di dalam keluarga kita. Sopan terhadap bapak, sopan terhadap mama, terhadap kakak maupun adik. Itu yang pertama. Di sekolah juga sopan terhadap bapak dan ibu guru, sopan terhadap kakak kelas kita, sopan juga terhadap adik kelas kita. Ingat baik itu. Berkata sopan pada orang lain. Tapi sebaliknya, kalau Pak amati sikap kamu di sekolah, banyak yang tidak sopan, teristimewa pada teman, bahkan pada bapak dan ibu guru. Tidak sopan. Dalam arti begini, contoh, ketika bapak dan ibu guru lagi duduk-duduk di teras sekolah misalnya,
sambil bercerita. Kamu lewat. Kamu tidak tahu bagaimana cara kita jalan di antara orang banyak. Kami biasanya jalan saja. Jalan. Padahal di samping kiri kanan kamu masih ada orang. Sopan tidak kamu kalau begitu? Tidak. Sopan? Tidak. Ingat kan? Perilaku mencerminkan harga diri tadi. Berkata sopan. Sopan. Permisi Pak, permisi Ibu, permisi Kakak, Bapak, Mama, permisi. Lalu, kalau mau omong dengan siapa? Bertemu orang di jalan. Bagaimana cara kita? Bagaimana cara kita? Supaya orang itu merasa senang terhadap kita. Kita memberi sapa. Selamat pagi Bapak Mama. Selamat siang Om. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi kita semua. Berkata dengan sopan. Dengan sopan. Jangan pada saat itu kita sopan supaya dipuji orang. Setelah itu berbalik dari situ kita berbuat tidak baik. Perbuatan seperti ini itu tidak disenangi oleh banyak orang. Itu langkah yang berikut atau poin yang berikut dari perilaku yang mencerminkan harga diri. Berkata sopan pada orang lain. Dengan siapa saja, di keluarga, di sekolah, di masyarakat, atau di mana saja kita berada. Kita harus selalu berkata sopan dengan sesama manusia. Manusia sama-sama ciptaan Tuhan, memiliki akal dan budi seperti pada pelajaran kali lalu. Nah, mengapa materi perilaku yang mencerminkan harga diri ini dia pada poin yang kedua? Karena masih punya kaitannya dengan pentingnya harga diri, bentuk harga diri, manfaat dari harga diri. Itu poin yang berikut. Yang berikut lagi, perilaku yang mencerminkan bahwa harga diri kita itu tinggi. Yang berikut, menolong orang yang membutuhkan. Menolong orang yang membutuhkan. Kalau tadi mengucapkan terima kasih, ya tidak? Ya. Mengucapkan terima kasih kepada orang yang membantu kita. Yang berikut, menolong orang yang membutuhkan. Anak-anak sekalian, kamu perhati baik di buku pelajaran yang kamu lihat itu. Di situ ada orang miskin, ada pengemis, ya tidak? Ya. Ada orang apa lagi di situ? Pelayan restoran. Ada pelayan restoran. Ada apa lagi di situ? Tukang sampah. Tukang sampah. Tukang apa lagi di situ yang lain? Orang cacat. Iya, anak-anak. Oke, tepuk tangan dulu. Mantap sekali. Iya, anak-anak. Setelah kamu melihat, lalu kamu tadi sudah menyebutkan satu persatu, maka perilaku yang berikut adalah menolong orang yang membutuhkan. Seperti Abang tadi Pak katakan, bahwa setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan. Ya tidak? Iya. Nah, kembali pada buku pelajaran yang barusan kamu sebut tadi itu, bahwa ada orang miskin, ada orang cacat, ada yang pengemis, ada yang tukang becak, ada yang tukang restoran. Itu semua termasuk jenis-jenis pekerjaan, pekerjaan. Pengemis itu juga dia pekerja. Kalau dia tidak mengemis, dia tidak bisa menghidupkan. Kembali ke situ tadi. Ketika kita melihat orang yang
mengemis di jalan. Ya, puji Tuhan di kita punya daerah belum ada seperti itu. Tapi kalau kita keluar dari wilayah Likantalu ini, beranjak sampai di ibu kota kabupaten di Borong, di sana kita akan melihat pengemis. Pengemis seperti yang ada di dalam buku. Bagaimana perasaan kita ketika kita melihat pengemis? Sedih atau tidak? Sedih. Kita akan merasa sedih, merasa terharu. Nah, bagaimana cara kita ketika kita melihat pengemis? Kita pergi menyapa dia, selamat pagi oh, atau selamat pagi kakak. Lalu kalau ada uang, kasih, tapi tidak paksa. Kalau memang kita juga tidak memiliki uang 1.000 rupiah pun, tidak. Tapi kita wajib menghormati dia. Karena dia adalah manusia seperti kita yang memiliki harga diri. Lalu yang berikut, contoh berikut, kita lihat ke situ. Ada pelayan di restoran. Ya, bersyukur dia masih mendapat pekerjaan yang layak. Kalau kamu sedang sering ke Borong, yang sering ke Borong atau ke Ruteng, oke, ya, turun tangan, tepuk tangan dulu. Ya, siapa belum pernah ke Borong? Ya, tepuk tangan juga ya, belum pernah. Ya. Kamu sudah pernah makan di warung? Sudah. Sudah pernah makan di warung? Sudah. Siapa yang melayani kamu di warung? Para pelayan warung. Ya tidak? Iya. Yang melayani kamu manusia atau binatang? Manusia. Manusia sama seperti kita atau tidak? Seperti kita. Ya. Lalu kita lihat lagi di gambar itu ada yang cacat. Yang cacat itu yang sering disebut yang tidak normal. Yang normal itu memiliki 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, 2 hidung dan tetapi kalau kita lihat di gambar ada yang kaki sebelahnya tidak ada. betul tidak di dalam buku itu? Betul. Apa kita merasa kasihan atau tidak? Merasa kasihan. Merasa sedih itu tidak melihat dia? Merasa sedih. Iya, merasa sedih. Oleh karena itu, ketika kita melihat orang-orang seperti itu, maka kita harus menolongnya sejauh kemampuan kita. Ya. Sejauh kemampuan kita. Misalnya, apa saja yang ada pada kita, kita kasih. Jangan memaksa. Kalau memang tidak ada, jangan dipaksa. Kita punya keadaan juga Iya. cuma itu. Kalau memang betul-betul ada, ya kita mestinya menolong orang yang membutuhkan. Seperti tadi, Pak memberi contoh. Opsi tidak memiliki berpoin. Novela memiliki 2 berpoin. Ketika guru ya silakan kerja soal ini. Opsi diam. Novela kerja. Opsi kenapa tidak kerja? Siapa dari kalian yang memiliki lebih berpoin? Novela bilang, Pak, saya punya. Karena pada saat itu opsi betul-betul sangat membutuhkan. Datanglah Novela membantu opsi yang tidak memiliki berpoin. Saya mau bertanya, senang atau tidak perbuatan dari Novela Bodoh? Senang. Senang atau tidak? Senang. Ketika orang sudah membantu kita, kita mengucapkan kata apa? Terima kasih. Apa? Terima kasih. Mantap sekali. Oke anak-anak, seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mau menolong kita atau membutuhkan pertolongan dari kita, sejauh kemampuan kita menolong orang. Oke, sampai sini bisa paham? Bisa. Oke, lanjut yang berikut.
berdiri. Jawab dengan contoh. Jawab dengan Yobis. Coba jawab dengan Yobis berdiri. Iya. Kamu lihat siapa yang lebih tinggi di antara mereka dua? Yobi. Siapa? Yobi. Oke. Siapa yang lebih rendah? Jari. Siapa? Jafri. Iya, Jafrin. Silakan duduk, Jafrin dan Yobis. Iya. Setelah kita melihat Jaf dengan Yobis. Jaf ini dia pendek, Yobis tinggi. Walaupun sudah sama-sama kelas Kelas 3. Nah, Yobis tidak boleh mengejek atau mengolok Jaf. Weh Jaf, tidak malu Jaf ini pendek sekali pendek. Sedangkan saya sudah tinggi. Jadi tidak boleh saling mengolok. Sebaliknya Jaf, weh Yobis, tinggi macam kayu. Tidak malu, hanya dia saya tinggi di kelas 3. Tidak boleh seperti Itu. Jadi jangan saling mengejek atau saling mengolok satu sama lain. Ketika kita mengejek atau mengolok satu sama lain, maka harga diri kita akan sampai. Atau dengan kata lain, tidak punya harga diri. Bisa paham anak-anak? Bisa. Bisa paham anak-anak? Bisa. Oke. Dengan demikian, dari materi yang sudah Pak sampaikan ini tadi, itu adalah perilaku yang mencerminkan harga diri kita manusia. Sampai di sini sudah bisa paham? Sudah. Sudah bisa paham anak-anak? Sudah. Oke anak-anak. Baik. Langkah selanjutnya kita akan membagi kelompok. Kita akan membagi kelompok. Dari kamu 7 orang hadir, kita bagi saja 2 kelompok. Ya. Di depan kelompok 1. Di depan kelompok 1. Di depan ini kelompok 1. Bagi kelompok dulu, duduk. Iya, di belakang. Ya, satu orangnya di situ. Satu orang ke sini sedikit, ada ke sini sedikit. Iya. Iya, oke. Jawab ke sana sedikit apa? Ke sana sedikit. Ke sana. Ya, oke. Ya, sudah. Kita sudah atur kelompok, Jangan dulu kerja. Kamu mau kerja apa? Kamu mau kerja apa? Sekarang kita cuma masih mau atur kelompok atau bagi kelompok. Oke, bisa paham? Bisa. Sekarang Pak akan membagikan lembar kerja. Akan membagikan lembar kerja. Membagikan lembar kerja. Oke, sudah dapat? Sudah. Nah, lembar kerja yang Pak bagi ini secara kelompok. Secara kelompok. Secara kelompok. Terus anak-anak, seperti pelajaran kali lalu, kamu amati baik-baik pada buku pelajaran yang ada di situ. Pada buku pelajaran yang ada di situ. Terus kamu setelah melihat, mengamat, membaca pada buku pelajaran yang ada di bawah tentang pentingnya perilaku yang mencerminkan harga diri, silakan kamu mengerjakan. Kamu pilih, misal diskusi kelompok 2. Woi, kita mau buat cerita tentang siapa? Kita baca dia lalu buku bacaan ini. Bisa paham ini kelompok kedua? Bisa. Oke. Nah, sebaliknya juga kelompok 1. Oh, teman-teman, saling diskusi. Siapa yang menjadi ketua kelompoknya? Lalu kita mau ambil cerita apa? Kamu buatlah sebuah cerita. Oke, bisa paham? Bisa. Setelah kamu amati gambar yang ada di dalam itu. Bisa paham anak-anak? Bisa. Oke, silakan kerja. Diskusi baik-baik. Diskusi baik-baik.
Seperti biasa pada pertemuan kali lalu, setelah itu siap untuk maju di depan presentasi hasil. Silakan anak-anak. Silakan anak-anak. Tentukan kamu punya cerita tentang apa. Kemudian kelompok 1 juga kamu diskusi, tentang apa? Tentang apa kamu punya? Sehingga sebentar siap untuk presentasi. Satu orang tulis, kemudian yang lain kasih masukan. Kira seperti apa? Supaya sebentar bisa ini. Cerita apa yang kamu buat? Diskusi. Apa yang kau buat di situ? Kamu diskusi. Sehingga cerita apa yang kamu mau angkat sebentar. Seperti pada pelajaran kali lalu itu mantap sekali pada pertemuan kali lalu. Setelah kamu baca, wah tentang itu. Iya, mantap kelompok 2 ini. Mantap kelompok 2. Cerita apa yang kamu angkat? Kamu bisa temukan sendiri. Lihat baik gambar di situ. Lihat ada di buku di situ. Lihat baik-baik. Ini bisa kamu susun dia punya cerita. Ceritanya tentang siapa? Hasil pengamatan kamu di situ. Cepat sedikit. Susun yang baik. Supaya kamu bisa ini. Mantap sekali kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Oke. Mantap sekali. Ya, cepat sedikit. Sudah? Belum? Oke ya. 1 menit lagi atau 2 menit lagi ya. Sudah terlalu lama tadi. Sudah terlalu lama. Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 sudah? Sudah. Oke, kalau sudah ya silakan kembali ke belakang. Kelompok 2. Kelompok 1 sudah? Sudah? Oke, kalau sudah silakan kelompok 1. Kembali ke belakang dulu.
Oke, sekarang kalau memang sudah, sekarang siap. Pada pertemuan kali lalu, siapa yang membaca hasil pertama? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 2. Kelompok 2? Kelompok 2. Oke, sekarang kalau begitu, giliran yang pertama adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju di depan untuk presentasikan. Kira-kira apa yang mereka lakukan? Andi, teman-teman hasil diskusi kelompok 1, kami menyusun cerita pendek yang berjudul Andin anak paling kaya. Andin adalah anak paling kaya di sekolah, tetapi ia tidak pernah merasa puas. Andin selalu iri jika melihat ada temannya yang membeli barang baru. Andin juga berpikir teman-temannya iri pada dirinya, padahal itu tidak benar. Akhirnya Andin memiliki teman. Ya, ada juga orang yang memiliki kekurangan, namun mereka tetap bangga pada dirinya. Santi lahir dengan kaki cacat. Ia tidak bisa berjalan dengan sempurna, tetapi tidak sedih. Santi bersyukur memiliki tangan yang kuat. Ia bisa melukis dengan tangan yang teman-teman memuji lukisan Santi yang cantik. Sekian dan terima kasih cerita pendek yang kami susun dari kelompok 1. Oke anak-anak, tepuk tangan anak-anak. Iya, mantap sekali. Itu cerita pendek yang sempat didiskusi ataupun dibuat oleh kelompok 1. Apa judulnya tadi kelompok 1? Andi anak paling kaya. Apa? Andi anak paling kaya. Andi anak paling kaya. Oke, kelompok 2. Kamu sudah bisa mendengar tadi? Sudah. Sudah mendengar? Sudah. Iya, sudah mendengar. Baik. Langkah yang berikut adalah bagaimana hasil diskusi. Apa yang dibuat oleh kelompok 2 tadi ketika mereka melihat, mengamati gambar. Lalu mereka menyusun cerita. Kira-kira cerita apa yang mereka buat. Silakan kelompok 2 maju di depan. Silakan kelompok 2 maju di depan. Teman-teman, hasil diskusi kelompok 2, kami menyusun cerita pendek yang berjudul Buyung Mencuri. Sepulang sekolah, Buyung melewati rumah Pak Burhan. Pohon mangga milik Pak Burhan sudah ranum kena lapar. Buyung mengambilnya, tapi ia tertangkap. Buyung amat menyesal, sayangnya berita Buyung mencuri pohon mangga terdengar sampai ke sekolah. Setiap kali ada barang yang hilang, Buyung yang selalu dituduh. Ia sering dikata-katai temannya sebagai anak nakal atau pencuri. Kalau Buyung berbuat baik, tidak ada yang percaya. Karena kesal, Buyung jadi malas sekolah. Ia jadi suka bolos dan bermain dengan anak nakal lainnya. Sekian cerita pendek dari kelompok 2. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya, anak-anak. Jadi inilah pelajaran yang dituntut untuk ke depan. Jadi seperti ini Pak hanya membagi buku, lalu menjelas materi pokoknya tentang perilaku yang mencerminkan harga diri. Lalu kamu disuruh membaca, melihat, mengamati gambar
membaca. Lalu kamu disuruh untuk menulis sebuah cerita singkat tentang bacaan ada di buku. Kelompok 2 tadi, kamu mengangkat cerita tentang apa? Buyung mencuri. mencuri. Mantap, tepuk tangan. Ini adalah hasil diskusi kelompok 2. Mereka mengangkat judul cerita pendek mereka, Buyung mencuri. Kira-kira kelompok 1 bisa tangkap, Buyung itu mencuri apa tadi? Mangga. Mencuri apa? Mangga. Perbuatan mencuri baik atau tidak? Tidak. Tidak baik. Bagus sekali. Hasil kerja tentang apa tadi? Andi anak paling kaya. Andi anak paling kaya. Tepuk tangan. Iya. Aktif betul. Kelompok 1 ini aktif betul. Kelompok 2 juga tidak ketinggalan. Cuma masih ada yang tidak terlalu aktif. Tapi kalau kelompok 1 ini mantap. Iya. Kelompok 2, kira-kira cerita apa yang diangkat oleh kelompok 1 tadi? Tentang siapa tadi? Kelompok 2 siapa? Andi anak paling kaya. Andi anak paling kaya. Tepuk tangan. Iya, bagus sekali. Bagus sekali. Andi anak paling kaya. Iya. Kamu mau seperti Andi? Anak-anak mau seperti Andi kaya? Tidak. Mau? Mau. Mau. Kita semua ingin mau kaya. Cuma satu hal yang jangan ditiru atau jangan diikut oleh kita, sikap Andi. Dia selalu iri terhadap teman-teman yang lain. Yang lain. Coba baca ulang lagi, sekali lagi. Baik atau tidak? Tidak. Apa? Tidak. Tidak baik. Karena itu sikap seperti itu tidak bersikap. Oke, anak-anak bisa paham itu? Bisa. Bisa paham itu? Bisa. Oke, anak-anak. Selanjutnya, silakan kamu selanjutnya di LKPD ini tadi yang Pak bagi ada soal. Ada soal. Silakan kamu kerja. Kerjanya secara kelompok. Nah, secara individu masing-masing. Silakan kerja. Silakan kerja. Masing-masing. Masing-masing. Sebentar kumpul. Kau ke sana sedikit. Ya, ke sana sedikit. Iya. Oke. Ya. Kerja sudah. Kerja itu ada LKPD di situ, ada sudah terdapat dia punya soal di situ. Silakan kerja. Sebentar kumpul. Silakan kerja. Jangan lupa tulis nama, kelas, mata pelajaran. Jangan lupa tulis nama, kelas, mata pelajaran. Kerja cepat sedikit.
cepat sedikit. Jangan lupa tulis nama, kelas, mata pelajaran, hari tanggal. Sudah? Yang sudah kumpul? Yang sudah kumpul? Yang sudah kumpul? Yang sudah kumpul? Mana? Ini opsi punya. Siapa lagi yang sudah? Silakan kumpul. Oke. Siapa lagi yang lain? Yang lain lagi? Iya, mantap. Maju. Siapa lagi? Cepat sedikit. Ya, sudah kumpul semua? Sudah. Sudah kumpul semua? Sudah. Oke, anak-anak. Baik, anak-anak. Setelah kamu selesai mengerjakan tugas itu tadi, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, tadi sekali lagi Pak akan memberikan panduan untuk kamu semua. Jadi, apa yang kamu sudah kerja itu tadi secara kelompok untuk menyusun sebuah cerita, kamu sudah bisa walaupun belum sepenuhnya baik. Jadi, sekali lagi ternyata kamu sudah bisa. Kelas 3 ini sudah bisa. Jadi, anak-anak, hasil proyek yang kamu susun itu tadi pada pelajaran kali lalu tentang harga diri, kamu menyusun sebuah puisi, ya tidak? Iya. Ini kali kamu diminta untuk menyusun sebuah cerita, walaupun kalimatnya masih belum terlalu tersusun rapi. Jadi anak-anak, kembali pada materi tadi, perilaku yang mencerminkan harga diri. Dan dalam hidup ini, setiap kita manusia itu memiliki harga diri, memiliki harga diri. Oleh karena itu, harga diri yang ada pada diri kita perlu dijaga dengan baik. Perlu dijaga dengan baik. Perilaku yang baik itu perlu kita jaga. Perlu kita apa, Nana? Jaga. Perlu kita jaga agar kita selalu dihormati, selalu disenangi oleh siapa saja, di mana saja kita berada. Sebaliknya, kalau kita tidak menanam perilaku yang baik di dalam diri kita, maka kemana saja kita pergi, orang tidak merasa senang. Bahkan orang selalu jengkel dengan kita. Ya tidak? Iya. Karena itu anak-anak, pada pelajaran kali ini dituntut kepada kita, termasuk juga Pak Guru, dalam memberikan pelajaran kepada kamu harus secara menyeluruh, merata. Jangan saya hanya senang dengan kelompok 1, kelompok 2-nya tidak. Jadi itu sama sekali tidak boleh memperlakukan. Jadi di mata siapa saja kita manusia itu sama, tidak ada beda. Tinggal saja bagaimana cara kita untuk menjaga harga diri kita, itu dengan perilaku yang baik dan benar. Oke anak-anak, saya rasa pelajaran kita pada pagi hari ini sampai situ saja. Satu saja penekanan dari Pak, mudah-mudahan pelajaran yang barusan Pak sampaikan ini maupun pada pertemuan kali lalu, jangan lupa sampai di rumah ambil kembali kamu punya catatan, baca kembali, belajar kembali. Oke? Oke. Ya. Sehingga pada pertemuan kali berikutnya ketika ditanya seperti tadi, kamu sudah bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Nah, yang terakhir,
ketika kamu sudah mendengar perilaku yang mencerminkan harga diri kita, tanamkanlah itu perilaku yang baik mulai di dalam keluarga, di dalam diri, di dalam keluarga, di sekolah, di masyarakat, atau di mana saja kita berada. Anak-anak, dengan demikian berakhirlah pelajaran kita di pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdiri ditutup dengan doa. Silakan satu orang maju di depan untuk memimpin kita dalam doa. Oke, maju Alia. Terima kasih Alian. Maju. Bapak, Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan kembali. Terima kasih banyak Alia dari anak-anak. Dengan demikian pelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Silakan kamu pulang, tidak boleh main di jalan. Oke, selamat pagi anak-anak. selamat pagi Pak. Oke, sama-sama. Sama-sama. Silakan